Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, ya kita langsung saja. Ya, untuk pertemuan kali ini kita masih di bab 11, ya, masih membicarakan tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, kita lihat kemarin bahwa toleransi itu sangat diajarkan dalam Islam. Ya. Kemudian untuk pembahasan kali ini, bagaimana perilaku toleransi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, terutama di Indonesia. Ya, yang pertama tentunya adalah saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Jadi tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, begitu pula sebaliknya. Ya, dalam Islam ini sudah dijelaskan di dalam surah Al-Kafirun. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. You punya agama silakan kerjakan, I punya agama ya I kerjakan. Nah, begitu intinya ya. Selanjutnya, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Ya kan? Karena manusia diciptakan masing-masing berbeda. Ya, meski kembar sekalipun pasti ada titik perbedaannya. Ya, artinya kalau demikian perbedaan itu adalah satu yang lumrah. Ya, cuman bagaimana kita untuk tidak menjadikan perbedaan tadi sebagai bahan perpecahan di antara kita, baik dalam beragama, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, ya, belajar untuk empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Artinya bantulah orang yang membutuhkan. Ya, mungkin hari ini bagi kita ya tidak terlalu bernilai, tapi bagi orang lain mungkin yang sangat membutuhkan itu sangatlah berharga dan besar manfaatnya. Oke, selanjutnya kandungan Quran surah Al-Mujadalah ayat 32 yang berbicara tentang toleransi. Yang pertama adalah menjelaskan tentang nasib kehidupan manusia yang sangat berkaitan dengan orang lain. Artinya di sini ya, surah Al-Mujadalah ayat 32 itu yang kita baca kemarin saat Zoom itu mengingatkan tentang makna perlunya interaksi antar manusia yang satu dengan yang lain. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah penganiayaan atau pembunuhan satu orang, ya, itu sama halnya telah membunuh atau menganiaya banyak orang. Nah, ini makanya sifat diskriminasi itu sangat dilarang dalam Islam. Karena ketika menganiaya satu orang saja sama dengan menganiaya semua orang. Ketika membunuh satu jiwa saja sama dengan membunuh semua orang yang ada di muka bumi ini. Oke, lalu yang ketiga adalah mereka yang bekerja dalam bidang medis atau penyelamatan jiwa harus memahami bahwa mereka menyelamatkan manusia seutuhnya. Ya, misalnya ketika kita lihat, ya misalnya ketika terjadi bencana, terjadi penyakit, wabah, ya kan? Atau misalnya di bidang penegak hukum dalam mengayomi dan melayani masyarakat. Oke, kemudian bagaimana tentang hukuman pelaku kekerasan di Indonesia? Nah, ini barangkali anak-anak sekalian sudah sering lihat, ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Ya. Ini menjelaskan tentang lama ataupun hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap orang lain. Baik itu sengaja atau tidak sengaja, itu nanti ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 ini. Kemudian juga ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ini menjelaskan tentang ya hukuman bagi pelaku kekerasan ataupun misalnya tindak kekerasan, baik itu yang menyebabkan korban jiwa atau menyebabkan harta atau menyebabkan
diskriminasi terhadap orang lain ini diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini. Oke, kemudian selanjutnya anak sekalian, bagaimana cara mempertahankan kerukunan antar masyarakat ini? Nah, ini ya haruslah kita pertahankan karena kerukunan hidup antar suku, ras, golongan dan agama harus saling menjaga dari terjadinya gesekan-gesekan karena memang dasar-dasarnya masing-masing agama, masing-masing suku mengajarkan kerukunan dalam keberagaman tersebut. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang diskriminasi atau intoleran. Karena tidak ingin kita bangsa ini terpecah belah dan saling bermusuhan satu sama lainnya. Kita yang hadir atau yang hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini tentunya ingin negara kita aman, ya, terjadi kehidupan yang harmoni, kehidupan yang selaras dan tidak terjadi huru-hara ataupun diskriminasi antar anak bangsa ini. Oke, ini barangkali anak-anak sekalian, dan ingat slide terakhir ini, jangan lupa sholat. Sholatlah Anda sebelum Anda disolatkan oleh orang lain. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan pertemuan ini dapat memberi khazanah dan tambahan ilmu buat kita bersama. Lebih kurang mohon maaf, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.